Tiba-tiba saya ngetik lagi, asik ngetik, ada notif Instagram, ada notif WhatsApp. Terus saya akhirnya scroll Instagram. Terus akhirnya saya chattingan sama teman saya. Tugas saya chattingan. Dari cerita saya itu tadi, Pak, menurut saya perkembangan teknologi saat ini tuh terus ada nggak, Pak, hubungannya dengan motivasi belajar anak? Apakah kan teknologi tadi mempermudah, Betul. Kan bisa meningkatkan motivasi juga, atau bahkan akan kemungkinan besar pola hidup kita juga akan tertata dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trivena Sally dan di sini saya sebagai host podcast SMA Negeri 5 Madiun. Hari ini tentunya saya tidak sendiri, tapi saya bersama guru olahraga SMA Negeri 5 Madiun. Silahkan, Pak, boleh perkenalkan diri. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Syahriza Nur Pramudia, mengajar PJOK di SMA 5 Negeri Kota Madiun. Oke, gimana, Pak, kabarnya hari ini, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk ke topik hari ini nih, Pak, saya punya sedikit cerita yang berhubungan sama topik hari ini. Jadi kemarin, Pak, saya tuh punya tugas sejarah. Nah, tugasnya itu suruh merangkum materi. Gurunya itu membebaskan boleh menulis di kertas, boleh mengetik di Word. Nah, saya sebagai generasi muda yang setiap hari berkecimpung dengan teknologi, tentunya saya milih untuk ngetik di Word, ya kan, Pak? Karena lebih efisien, lebih cepat, praktis tentunya. Nah, ketika saya mengerjakan nih, Pak, tiba-tiba saya ngetik lagi, asik ngetik, ada notif Instagram, ada notif WhatsApp. Terus saya akhirnya scroll Instagram. Terus akhirnya saya chattingan sama teman saya. Tugas saya chattingan saya kerjakan, Pak. Nah, dari cerita saya itu tadi, Pak, menurut saya perkembangan teknologi saat ini tuh punya dua sisi. Ada positif dan ada negatif. Kalau kita manfaatkan dengan baik, tentunya bisa bermanfaat buat kita, bisa membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau enggak, sebaliknya malah merugikan kita sendiri. Itu dari pandangan saya, Pak. Nah, topik kita hari ini tentang perkembangan teknologi, Pak. Menurut Bapak, gimana, Pak, perkembangan teknologi saat ini? Oke, baik, betul sekali. Jadi sebenarnya teknologi itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Yes. Ketika kita manfaatkan dengan baik, hasilnya pun juga akan baik. Tetapi kalau teknologi itu kita salah gunakan, itu juga berakibat banyak sekali nanti merugikan kita. Jadi dari sisi baiknya juga banyak, dari sisi buruknya juga banyak. Maka dari itu kita harus bijak menjalankan atau menggunakan teknologi itu sendiri. Contoh hal kecil pun sekarang hampir tidak ada anak yang tidak pegang HP ketika berada di sekolah. Nah, nanti mungkin itu yang membuat ada beberapa hal di lingkungan kita, di lingkungan sekolah, itu seperti aktivitas fisik, terus interaksi sosial, menurunnya minat belajar, dan lain sebagainya. Itu karena banyak juga dikarenakan kemudahan-kemudahan yang dibuat oleh teknologi itu sendiri. Dan kita sebenarnya tidak tahu teknologi itu dibuat untuk apa. Bisa saja kalau zaman dulu penjajahan kan secara fisik, bisa saja teknologi itu dibuat untuk menjajah kita. Suatu ketika nanti teknologi akan dihapus atau akan dimatikan, otomatis kita yang ketergantungan akan merasakan begitu berat menjalani kehidupan ini tanpa teknologi, karena pola kehidupan kita sudah dimudahkan dengan teknologi itu sendiri. Iya, benar sekali sih, Pak. Terus menurut Bapak nih, perlu nggak sih, Pak, ada pembatasan teknologi bagi para siswa dan pelajar gitu, Pak? Sebenarnya sangat perlu. Cuman gini, kita sebenarnya sudah membuat formulasi khusus itu untuk pembatasan teknologi itu sendiri. Suatu contoh gini, saya sendiri juga melek terhadap teknologi. Di tahun 2022 bulan November itu, sebelum muncul ChatGPT itu, saya sudah membaca terkait ChatGPT itu apa sih, kegunaannya seperti apa. Nah, waktu itu bulan November
begitu launching jam 10 malam kalau nggak salah, saya tuh saya nyoba buatkan saya lagu, buatkan saya gini, ternyata langsung muncul. Itu teknologi mungkin yang baru pertama saya tahu terkait teknologi yang AI. Jadi teknologi itu memang luar biasa. Jadi awalnya mungkin saya baru mengenal ChatGPT-nya. Jadi sehingga itu memudahkan kita untuk seumpama ada tugas ngerjakan. Lah, setelah itu selang beberapa bulan ada beberapa anak yang bilang sama saya, contoh tadi ada tugas dan lain sebagainya, bilang, "Pak, ada teknologi bagus." Ya, ada teknologi bagus terkait dengan tugas-tugas itu gampang, Pak. Ini buatkan gini-gini langsung muncul. Nggak ada 5 menit jadi. Akhirnya saya ngobrol sama anak tersebut. "Kamu tahu kapan?" "Saya baru minggu-minggu ini." "Dari mana taunya?" "Dari salah satu media sosial," gitu. Oke, saya udah tahu sebelum teknologi itu keluar sebenarnya. Tapi saya nggak pernah, jarang sekali saya menggunakan kalau nggak hal-hal yang nggak penting. Gitu. Artinya apa? Ketika teknologi itu saya gunakan untuk memudahkan pekerjaan saya yakin suatu ketika teknologi itu akan dihapus. Ya, maka dari itu mengingat teknologi penting dan mempunyai bilah dua ketika kita menggunakan salah. Sebenarnya sekolah itu sudah mempunyai formula untuk hal-hal itu. Tetapi kita juga istilahnya dibatasi karena kayak teknologi yang kita pegang, yang bisa kita bawa kemana-mana itu kan ada handphone ya. Tapi handphone itu juga tidak boleh sembarang orang bisa membukanya karena itu privasi. Nah, maka dari itu mungkin ada beberapa hal yang bisa untuk membatasi. Yang salah satunya menurut saya itu adalah edukasi yang paling penting. Edukasi dari orang tua, edukasi dari masyarakat, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, tetapi edukasi itu pun saya rasa masih kurang. Mungkin ada pembatasan tertentu dari pemerintah yang sekiranya secara global itu bisa membatasi penggunaan teknologi itu sendiri. Karena semakin kita dimudahkan, itu juga kita akan semakin terasa keenakan. Nanti otak kita malas dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, jadi pembatasan itu sangat perlu ya, Pak? Perlu banget. Perlu sekali. Terus kalau semisal nggak ada pembatasan nih, Pak, menurut Bapak dampaknya ke depan tuh apa nih? Dampaknya yaitu secara baik, ada beberapa hal sih. Dampaknya ada beberapa karena saya sebagai guru olahraga, saya lebih sering berbicara sama anak, sama murid-murid saya. Pembatasan dampaknya yang paling terasa itu adalah di aktivitas fisik atau aktivitas gerak. Contohnya tadi ketika mengerjakan tugas, setelah itu ada notifikasi, langsung buka, akhirnya lupa. Kadang kita main media sosial itu tidak terasa, setengah jam, 1 jam itu tidak terasa. Benar. Bayangkan kalau kita melakukan olahraga setengah jam saja, kita bisa mungkin anggaplah 2 kilo, 3 kilo kita bisa jogging atau jalan cepat. Ya, berapa otot-otot yang kita latih, berapa anggota fisik yang kita latih, anggota badan yang kita latih, dan itu sebenarnya sangat bermanfaat daripada kita main HP dan lain sebagainya. Itu. Yang kedua adalah interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu kalau zaman dulu, mungkin saya sekolah, mungkin Bapak Ibu guru juga merasakan, kalau kita sekolah dulu, itu tidak ada HP. Jadi begitu ada masalah, kita ngobrol sama teman yang ada di samping kita, atau mungkin orang yang kita percayai, seperti itu. Terus kita secara interaksi sosial itu sangat baik, sangat bagus. Saya kelas A, kenal sama kelas J, itu masih kita kenal semua.
Karena apa? Kita di lapangan bareng, kita di kantin bareng ngobrol dan lain sebagainya. Coba kita lihat sekarang. Kita di kantin kelihatannya bareng, berangkat bareng. Tapi ketika sudah sampai kantin, makan sambil medsos, main HP. Ya, WA-an sama mungkin orang yang ada di sekolah lain dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya pengaruhnya sangat besar sekali. Sehingga chemistry yang terjalin dengan teman mungkin tidak sebesar anak-anak zaman dulu yang bisa benar-benar bisa menikmati lingkungan yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka itu banyak sekali belajar. Ya, contoh, ketika saya jalan mau ke kantin seumpama, kebanyakan kita tidak peduli ketika ada sampah berada di sekitar kita. Jadi mungkin seharusnya kalau zaman dulu, sebenarnya sekarang pun juga sama. Sekarang itu ada pendidikan ketika kita melihat sampah 1 meter di depan kita, paling tidak kita ambil, kita bawa ke tempat sampah. Lah, rasa kepedulian itu juga sudah mulai berkurang. Karena apa? Ya, fokusnya sama HP ini tadi. Jadi merubah fokus. Ya, jadi seperti itu. Terus tak kalah penting lagi secara sosial emosional. Jadi ketika kita main HP, saya ngegame. Ketika saya ngegame, saya kalah. Ya, HP saya banting tanpa kita sadari. Ya, nah itu sebenarnya berbahaya sekali, karena kalau kita seumpama kita melakukan aktivitas olahraga, kita kan memang jantung kita dipacu, tetapi kan otot-otot kita juga dipacu untuk aktivitas fisik. Sedangkan kita pada saat kita itu tidak melakukan aktivitas atau kita main ngegame, terus jantung kita dipacu dak, akhirnya apa? Yaitu ya, sesuatu hal yang kita tidak inginkan itu terlatih seperti itu secara terus menerus, dan itu nanti sifatnya akumulasi. Jadi itu bahaya banget menurut saya, dan pakar-pakar kesehatan itu sebenarnya penting banget kita memahami, kita menjadwal diri, kita memanage diri sendiri untuk memegang HP. Karena banyak hal sebenarnya yang bisa kita dapatkan ketika kita itu tidak memegang HP. Jadi mungkin kita tidak pernah sadar bahwa teman saya atau teman kalian ketika berada di kelas itu ternyata ada yang berlaku aneh seumpama, berlaku yang di luar nalarnya gitu. Kadang itu kita tidak terfikirkan hal-hal seperti itu karena kita fokus dengan kehidupan kita sendiri. Ya, padahal interaksi sosial itu sangat penting banget. Iya, gitu. Jadi dampaknya tuh banyak ya Pak, entah itu ke interaksi sesama, Betul. dengan lingkungan, bahkan dengan Tuhan juga mungkin menjauh juga kan. Ya. Terus ada nggak Pak hubungannya dengan motivasi belajar anak? Apakah kan teknologi tadi mempermudahkan, Betul. kan bisa meningkatkan motivasi juga, atau bahkan malah sebaliknya Pak, bisa menurunkan motivasi Pak? Oke, ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bisa meningkatkan motivasi ketika dipakai dengan benar. Iya. Bisa juga menurunkan motivasi karena memang itu tadi seperti sampean cerita tadi, pas waktu ngerjakan setelah itu ada notifikasi, lah akhirnya lupa. Bentar aja tak lihat. Akhirnya scroll bawahnya kebablasan. Nah, itu yang membuat motivasi belajar kita itu menurun. Karena apa? Ada gangguan. Jadi tingkat fokusnya anak itu akan berkurang ketika kita itu dimudahkan, dienakkan. Nah, menurut saya kalau penjajahan zaman dulu itu kan kita merasakan ketidakenakan karena secara fisik kita memang dibatasi untuk ini itu. Ya. Dalam tanda kutip sekarang itu kita dijajah dengan kemudahan. Sesuatu hal yang istilahnya yang mudah itu dikasihkan sama kita. Dikasihkan dan itu merubah semuanya. Merubah dunia semuanya. Ya, jadi motivasi belajar sendiri pun nanti pastinya juga akan turun dengan sendirinya dengan adanya kemudahan. Akhirnya apa? Ketika kita diberikan kesulitan sedikit aja atau kita diberikan tantangan aja sedikit gitu, kita sudah mengeluh.
Jadi ketika kita diberikan tugas umpama yang tidak bisa kita kerjakan menggunakan AI atau IT dan lain sebagainya, kita merasakan benar-benar kesulitan. Jadi jiwa kompetisi kita untuk hidup, kemandirian kita untuk hidup lebih berkembang itu susah. Karena ya itu tadi, kemudahan yang diberikan kepada kita itu sangat berpengaruh pada motivasi kita sendiri. Mungkin kalau anak-anak yang memang di strength sama orang tuanya diberikan apa ya istilahnya batasan-batasan tertentu, kamu boleh pegang HP ketika kamu mengerjakan tugas, kamu boleh lah. Itu mungkin akan berbeda dengan anak yang selalu atau tidak ada pembatasan terkait teknologi itu sendiri. Makanya kita harus secara bijak penggunaan teknologi itu sendiri. Iya, berarti kalau dulu kan datang kita lawannya fisik ya. Sekarang kita lawan diri sendiri. Nah, ya. betul. Lebih susah. Lebih susah. Ibarat kita apa ya istilahnya, kalau secara fisik mungkin kita perang, kan sudah jelas musuh saya itu. Tapi ketika kita diberikan kemudahan, musuh kita itu adalah kita sendiri. Karena untuk memanage waktu, pembatasan itu menurut saya itu susah banget. Benar. Malah justru susah karena kita harus merubah mindsetnya dulu. Mindset kita harus dirubah. Ketika kita mindsetnya sudah berubah baik, akan kemungkinan besar pola hidup kita juga akan tertata dengan baik. Gitu. Saya sendiri juga ngerasain sih Pak, banyak sekali pengaruh dari media sosial itu yang menurunkan motivasi belajar saya. Sekarang nih Pak, gimana sih tips atau cara-cara mungkin untuk mengatasi dampak-dampak itu Pak buat para siswa dan pelajar mungkin? Oke, sebenarnya semua itu tergantung kesadaran dari siswa atau saya sendiri pribadi khususnya ya. Artinya apa? Ketika kita diingatkan oleh teman, diingatkan oleh orang tua, diingatkan oleh masyarakat, itu mungkin kita harus legowo. Artinya mereka mengingatkan itu mereka masih sayang sama kita. Benar. Jadi untuk apa ya istilahnya? Ya tadi untuk apa namanya? Apa tadi pertanyaannya? Supaya menghilangkan dampaknya gimana? Jadi itu juga harus jadi kita harus kesadaran kita terhadap teknologi kita. Memang kita melek teknologi, melek. Manfaatnya juga ada, banyak manfaatnya, justru banyak sekali manfaatnya sekarang. Tapi paling tidak kita yaitu ada pembatasan, merubah mindset kita terkait penggunaan teknologi dan lain sebagainya. Karena saya yakin banget suatu ketika ketika semua itu sudah dijalankan oleh sistem yang semuanya menggunakan teknologi, itu suatu ketika akan di-cut oleh kaum-kaum global. Saya yakin itu. Bahkan pengamat-pengamat politik juga sama seperti itu. Makanya tingkat kemandirian kita atau tanggung jawab terhadap diri kita sendiri itu harus dikeluarkan dari diri kita sendiri. Artinya, seumpama saya pelajar, saya juga harus belajar. Walaupun saya ada tugas, saya dengan mudah, seumpama saya mengerjakan dengan mudah. Karena mohon maaf, guru-guru di Indonesia itu tidak semuanya itu memahami tentang kemajuan teknologi. Mungkin tahu, ChatGPT fungsinya seperti ini. Tapi ada berapa ratus AI yang manfaatnya lebih dari itu. Bahkan sekarang kita mau bikin PowerPoint aja ngetik jadi nggak sampai 5 menit. Lah itulah yang kalau mungkin anak zaman dulu harus membaca dulu, menyimpulkan, setelah itu membuat PPT yang bagus. Dari situ pun anak sudah mulai belajar membuat PPT itu seperti ini. Nanti harus belajar memahami apa sih isinya di situ. Kalau sekarang tidak. Sekarang dengan mudah ketik jadi PPT das. Memang secara poin-poinnya ada di situ. Lah, pengertiannya mungkin bisa kita apa ya istilahnya kita garis bawahi itu bisa benar-benar valid. Tetapi untuk pemaknaannya iki karepe piye to lah, itu maksudnya bagaimana sih secara lah itu mungkin nanti bisa dijelaskan ke orang lain itu bisa keliru. Jadi
terkait AI ini juga apa ya istilahnya, ya itu tadi penting, tapi juga beresiko pada diri kita sendiri. Artinya harus ada apa ya, kemandirian atau tanggung jawab terhadap diri kita sendiri terhadap apa yang kita harus lakukan. Jadi gitu. Untuk mengatasi dampak tuh tergantung diri sendiri. Betul, ya Pak. iya. Kalau dari keluarga Pak, ada nggak Pak cara mengatasi mungkin dari sisi keluarga, orang tua? Oke, sedikit cerita. Kalau saya zaman dulu, ketika saya masih berada atau tinggal di orang tua saya, jadi ketika saya masih kecil, dulu kita makan malam itu selalu pasti bersama, bareng-bareng. Kalau belum ada salah satu kita tunggu dan lain sebagainya. Ketika kita makan bareng, itu sebenarnya juga tidak baik kita makan sambil ngobrol. Tetapi orang-orang zaman dulu itu menganggap itu sebuah apa ya istilahnya pendekatan. Mungkin anaknya yang nggak pernah cerita jadi mau cerita. Terus anaknya mungkin yang biasanya apa ya istilahnya diam, sering kita tanya dan lain sebagainya, akhirnya mau ngobrol dan lain sebagainya. Artinya semua masalah di tempat kerja, di sekolah dan lain sebagainya, orang tua anak itu tahu semua. Ada interaksi ya? Ada interaksi. Ada timbal balik. Secara pengetahuan pun juga akan berkembang di situ. Nah, mungkin ada beberapa keluarga ya sekarang itu yang masih seperti itu. Jadi pendekatan yang baik itu adalah pendekatan yang tanpa kita harus memaksa. Jadi, kamu jangan main HP, kamu jangan main laptop dan lain sebagainya. Kata jangan itu secara psikologi dia artinya malah justru menyuruh main HP, main laptop gitu. Makanya kita sendiri juga harus istilahnya sebagai orang tua, saya sendiri juga orang tua dan lain sebagainya. Minimal saya memberikan gambaran. Mungkin anak-anak zaman sekarang main HP, nge-game dan lain sebagainya. Itu pengaruhnya mungkin yang paling dekat atau yang paling simpel itu terkait kesehatan. Mungkin kalau anak kecil dikasih tahu, wah ini matanya sampai merah, matanya sampai hitam dan lain sebagainya. Terus mungkin bahaya ada HP yang meledak dan lain sebagainya. Mungkin dari situ kita belajar di pemberitahuan terhadap anak. Jadi anak itu biar tidak terlalu terfokus pada dirinya sendiri. Karena memang banyak hal yang sebenarnya sudah banyak sekali menurun, terutama respon terhadap apa yang ada di lingkungan kita. Kalau anak sekarang mungkin diajak ngomong, ya gitu. Jadi disuruh apa? Oh ya. Ternyata tidak dijalankan. Karena apa? Manusia itu sebenarnya secara psikologi ketika kita dimasuki oleh sugesti, perintah dan lain sebagainya, yang paling diambil itu adalah kata-kata terakhir. Nah, kalau fokus dari tujuh itu tidak terpakai dengan baik, jadi perintah yang ketujuh itu akan hilang dan dia akan ngeblank. Akhirnya apa? Melanjutkan main HP dan lain sebagainya. Mungkin seperti Sally tadi mengerjakan tugas, setelah mengerjakan tugas ada notifikasi gitu baca chat, akhirnya lupa. Ya, dari lupa itu mungkin mau mengerjakan, aduh kok udah kemalaman dan lain sebagainya. Lah itulah pentingnya keluarga untuk membatasi itu semua. Jadi mungkin orang tua main game nggak apa-apa, tapi dibatasi. Karena mohon maaf, karena anak-anak sekarang itu tanpa kita tanpa kita kasih tahu seperti itu, anak-anak itu memang keasikan seperti itu karena memang ada beberapa keuntungan untuk mereka, karena mungkin ada yang jual akun dan lain sebagainya, mereka dapat uang dari situ dan lain sebagainya tanpa menyadari bahwa resikonya pun juga amat sangat besar di situ. Oke, jadi peran keluarga itu penting sekali. Sangat penting karena
keluarga itu lebih dari 50% prosentasenya anak itu bersama keluarga. Lebih dekat. Lebih dekat seharusnya. Sering berinteraksi di rumah. Betul sekali. Menarik ya. Iya. Jadi itu tadi cara-cara mengatasinya. Dan sekarang saran Pak untuk pelajar siswa agar tidak terus terbelenggu, tidak terus ingin berkecimpung dengan teknologi. Bagaimana Pak supaya biar lepas gitu? Oke, baik. Mungkin kalau untuk lepas itu enggak Sulit sih, Pak. sulit. Saran saya lebih perbanyak literasi. Literasi mungkin pengetahuan tentang bahayanya teknologi ketika kita benar-benar berkecimpung di situ. Terus istilahnya terlalu sangat tidak bisa meninggalkan teknologi itu. Sangat tergantung dengan teknologi itu juga sangat tidak baik. Ya, artinya memperbanyak literasi tentang itu bisa menumbuhkan istilahnya pengetahuan yang luar biasa. Jadi mungkin dari situ ada pembatasan, mungkin dari situ ada beberapa penyakit yang diakibatkan dari itu bisa dihindari dan lain sebagainya. Yang kedua ya faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu sangat penting. Mungkin saran saya nanti untuk teman-teman siswa-siswa Semala khususnya itu bisa saling mengingatkan. Mungkin mungkin sekolah bisa membuat program 1 hari tanpa HP, gitu ya. Jadi mungkin bisa biar bisa fokus sama teman-temannya, biar mereka sadar, oh teman gue ternyata ganteng ya, oh teman gue itu cantik ternyata, oh teman gue ternyata baik dan lain sebagainya. Mungkin program seperti itu bisa kita jalankan. Istilahnya 1 hari dalam 1 minggu atau 1 bulan dalam 1 minggu. Kan memang sekarang itu kan ada Car Free Day, Car Free Night dan lain sebagainya. Memang itu digunakan untuk istilahnya memang benar-benar biar kita itu bisa memanfaatkan itu, biar kita itu terbebas dari asap dan lain sebagainya. Nah, terkait teknologi pun sama. Mungkin hari tanpa HP sedunia mungkin. Nah, nanti pemerintah Indonesia bisa membuat seperti itu. Kita menaruh HP, yang bawa HP bisa kita tilang dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu dari istilahnya mungkin dari pemerintah akan istilahnya mempunyai gagasan terkait itu. Jadi nanti biar kita juga memahami, karena bukan hanya siswa, bukan hanya anak, sekarang orang-orang dewasa itu pun banyak sekali yang istilahnya menggunakan teknologi, main game dan lain sebagainya, sehingga sosial emosionalnya jelek. Terus ibarat kita kalau bilangnya sumbu pendek dan lain sebagainya, mudah marah dan lain sebagainya. Itu pun harus kita mengerti, harus kita pahami terkait hal itu. Makanya kalau menurut saya mungkin yang paling penting adalah memanage diri kita sendiri, merubah mindset dan lain sebagainya. Kalau terkait sistem itu ya harus ada salah satu program yang memang benar-benar tanpa HP. Tanpa HP ya, di tanggal ini tanpa HP, kita tanpa HP dan lain sebagainya. Jadi nanti mungkin itu akan menjadi sebuah gagasan, kita bisa kembali ke istilahnya keterah kita sebagai makhluk sosial. Jadi seperti itu. Oke, terakhir Pak, pesan untuk khusus nih siswa Semala Pak supaya bijak menggunakan teknologi Pak, dan harapannya agar motivasi belajar siswa Semala tuh semakin meningkat. Oke. Sekarang sebenarnya sudah banyak teknologi yang kita manfaatkan dengan baik. Saran saya kalian harus lebih bijak menggunakan teknologi itu. Sebenarnya kadang ada bapak ibu guru yang tidak tahu, dalam tanda kutip mereka belum mengerti ketika tugas mereka itu dikerjakan oleh AI. Sehingga itu memudahkan sebenarnya. Tetapi kalian harus menyadari bahwa kemudahan itu sebenarnya membuat otak kalian itu tidak terlatih untuk belajar. Jadi seperti itu, karena kita sekolah itu salah satunya itu adalah melatih otak kita untuk tetap bisa selalu berpikir
Kenapa kita harus mengerjakan soal matematika, kimia dan lain sebagainya? Pada kenyataannya ketika kita sudah lulus, kita beli gula saja, kita tidak menggunakan rumus kimia. Kenapa kita harus belajar dan lain sebagainya? Pengetahuan itu yang kadang kita istilahnya kurang pahami. Sebenarnya yang paling penting itu adalah kita harus belajar mengolah otak kita itu, bagaimana otak kita itu selalu bisa berpikir dengan baik, dengan cermat dan lain sebagainya. Karena dengan cara seperti itu kita akan menjadi lebih pinter dan lain sebagainya. Kalau kita semuanya kita serahkan pada AI, kita serahkan pada teknologi, itu juga akan hancur juga. Selain itu game dikurangi, karena sekarang banyak sekali yang game yang berbau judi. Ya, itu kemarin kita saya termasuk tim tatip itu juga memotivasi anak, karena ada beberapa anak kita yang memang secara mereka tidak sadar kalau game itu yang dia mainkan itu sebenarnya judi. Padahal judi itu sebenarnya sudah disetting oleh bandar yang besar itu untuk menghancurkan orang-orang kecil. Jadi memang mereka mengambil keuntungan itu dari situ. Mungkin ada beberapa yang memberikan kemenangan terhadap salah satu anak atau salah satu orang. Itu untuk apa? Mungkin dari 100 cuma satu, tapi keuntungan dari 100 ini mungkin 10%-nya nggak ada untuk orang yang diberikan kemenangan ini. Nah, makanya kita harus sadar bahwa semua teknologi, semua sistem yang ada sekarang itu diciptakan oleh manusia. Artinya ketika semua itu diciptakan oleh manusia, berarti kita harus siap-siap ketika suatu saat teknologi itu akan hancur. Teknologi itu akan dimusnahkan. Sehingga ada atau hanya orang-orang tertentu saja yang memanfaatkan teknologi itu. Kita yang biasa dimudahkan dengan teknologi akan menjadi buta pengetahuan. Mungkin seharusnya kita belajar matematika dengan baik, seharusnya kita tahu rumus dan cara mengerjakannya, karena kita kerjakan dengan AI, diberikan kemudahan. Suatu ketika teknologi itu hancur, kita akan buta dengan itu. Jadi teruntuk SMA 5, siswa-siswi SMA 5, mungkin apa yang saya katakan barusan ya, itu semoga saja bisa membuka hati nurani kita, membuka pola pikir kita. Saya sering bilang ke kelas-kelas bahwa pentingnya aktivitas gerak, interaksi sosial, dan motivasi belajar itu akan merubah hidup kalian. Saya yakin itu. Saya akan berubah ketika kalian secara mindsetnya dirubah, secara tindak tanduknya dirubah. Saya yakin sekali itu akan sangat berpengaruh pada kehidupan, entah sekarang, nanti, atau masa depan selanjutnya. Seperti itu. Itu guys, ingat pesan dari Pak Reza bahwa teknologi itu sangat bermanfaat, tapi kita harus bijak-bijak dalam menggunakannya. Itu saja podcast kita hari ini. Terima kasih Pak Reza. Sama-sama. Sharingnya hari ini seru sekali. Terima kasih.